Halo sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Karena Abar bisa dibilang awam tentang tulis menulis bang. Jujur kalau untuk ekspektasi di luar ekspektasi, karena yang Setelah proses itu berjalan, sesuai dengan ekspektasi atau ada bayang lain? Enggak sesuai lagi. Sebelum mengikuti, ada punya gambaran nggak workshop ini tentang apa? Nggak ada sama sekali bang. Nggak ada sama Iya, sekali. nggak ada Kenapa gambarannya. mau mengikuti? Karena kalau nggak ada gambaran. Salah satu indikator sederhana untuk melihat itu adalah mereka sangat konsentrasi untuk mengikuti pelatihan. Yang kedua, setelah kita lihat tulisan-tulisan mereka. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Kita ingin melahirkan anak-anak yang punya kemampuan literasi, tapi pada akhirnya nanti dia lahir sebagai jurnalis pelajar. Ini awal dari rencana kita dalam rangka membentuk anak-anak kita menjadi seorang yang literat. Di tengah kondisi perencanaan kita ingin membentuk itu, ternyata ada tawaran proposal dari Dirjen Kemendikbud melalui Direktorat SMA. Kita ajukan 3 proposal ini. Ada proposal jurnalistik, robotik, dan rohis. Kemudian kita presentasikan di depan koordinator direktorat di Jakarta selama 3 hari. Alhamdulillah ternyata salah satunya kegiatan jurnalistik itu diapresiasi oleh pihak kementerian. Sehingga kembali dari acara di kementerian, kita berkomunikasi dengan salah satu media yang cukup populer di Sumatera Barat, yaitu Rakyat Sumbar. Dan Rakyat Sumbar bersedia memberikan pembinaan dan bantuan dalam apa yang kami inginkan. Kenapa pilihannya jurnalistik, Pak? Mengapa jurnalistik? Sebab yang pertama, ekskul jurnalistik belum muncul selama ini di sekolah. Kalau seni, olahraga, itu pilihan yang sudah biasa. Kita ingin melahirkan, karena memang dunia pendidikan itu sangat dekat hubungannya dengan literasi, maka sesungguhnya jurnalistik adalah bagian dari pengembangan literasi itu. Sebelum mengikuti, ada punya gambaran nggak workshop ini tentang apa? Nggak ada sama sekali bang. Nggak ada sama Iya, sekali. nggak ada Kenapa gambarannya. mau mengikuti? Karena kalau nggak ada gambaran. Ya awalnya lihat dari ada undangannya kan,
yang ada list itu verdisi tentang workshop jurnalistik ini. Awalnya tidak mengerti sama sekali apa itu workshop jurnalistik dan mengikuti. Jadi dijelaskan sama abang-abang tentang workshop jurnalistik ini. Di dalamnya ada pelatihan cara menulis yang benar, terus foto syuting dan pengambilan video. Ya, jujur saja sebelum mengikuti workshop ini saya itu tidak optimis dengan kemampuan saya dalam dunia jurnalistik. Awalnya saya ingin mengikuti workshop jurnalistik ini karena saya tertarik dengan dunia jurnalistik, tapi saya ragu dengan kemampuan diri saya dalam dunia jurnalistik. Waktu dapat informasi atau ikut ini disuruh, diminta atau daftar keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Apa yang terbayang ketika ada pelatihan ini kemudian mendaftar? Kayak menurut dari awal kan Rafa emang udah tertarik di bidang jurnalistik. Jadi menurut Rafa jurnalistik itu menarik dan sayang banget dong kalau dilewatin, udah ada kesempatan terus kita lewatin. Jadi Rafa ini. Kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk bisa hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti workshop jurnalistik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sangat bahagia pagi hari ini. Tadi Bapak katakan kepada anak-anak, Bapak khususnya baik siswa SMA 13 maupun yang undangan kami dari SMA 8, SMA 4 Sumbar, SMA Liga Dakwah dan SMA 3. Kami rindu pertemuan-pertemuan seperti ini. Sudah lama kami tidak melihat anak-anak kami berpakaian putih abu-abu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ananda semua dan Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan kita ini diawali dari proposal yang kami ajukan kepada Direktorat Pendidikan SMA di Jakarta, Kemendikbud. Kami ajukan 3 program unggulan SMA Negeri 13 Padang yang akan kami laksanakan di tahun 2020. Kegiatan itu yang pertama adalah workshop jurnalistik, yang kedua adalah robotik, yang ketiga adalah Islam Learning Camp atau kita kenal dengan Rohis. Alhamdulillah Bapak Ibu dan anak-anak kami semua, kegiatan kita ini diapresiasi oleh Direktorat PSMA di Jakarta, sehingga Bapak datang langsung ke Jakarta untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mulai laksanakan kegiatan jurnalistik. Ananda, kegiatan ini adalah sebagai pemicu bagi kita bagaimana mengenal dasar-dasar jurnalistik, bagaimana dunia jurnalistik itu yang pada intinya adalah kalau dalam pembelajaran kita menyebutnya dengan literasi. Yang kedua, Ananda akan diberikan pemahaman nanti tentang bagaimana fotografi itu, bagaimana Ananda menyusun dan mengaturnya, bagaimana tampilannya bagus. Yang terakhir nanti pada hari ketiga kita akan belajar tentang YouTube, dan pada hari ketiga kita akan kunjungan jurnalistik ke rakyat Sumbar dan tempat-tempat percetakan media jurnalistik. Jadi Ananda semua bahagia Ananda terpilih menjadi peserta yang akan menjadi inisiator jurnalistik di sekolah kita maupun di sekolah kita masing-masing. Kemudian kita ucapkan terima kasih. Kegiatan kami ini juga dibimbing dan diarahkan oleh Bapak Ibu atau kawan-kawan dari jurnalistik rakyat Sumbar. Sekali lagi terima kasih. Barangkali kedepannya ekstrakurikuler ini akan berjalan dengan baik. Saya berharap nanti kepada Bapak Ibu dari rakyat Sumbar berikanlah yang terbaik kepada anak-anak kami, berikan semua pengetahuannya sehingga akan lahir jurnalis-jurnalis sekolah.
Barangkali selama 3 hari kita akan bersama. Kami menghimbau dan mengajak patuhi protokol kesehatan. Panitia sudah menyediakan face shield, panitia sudah menyediakan masker, panitia juga menyediakan konsumsi dan makan siangnya nanti. Jadi anak-anak kami dan kita semua, kita buka kegiatan ini, kita memohon keridaan dan perlindungan Allah. Semoga selama 3 hari ini kegiatan berjalan dengan lancar dan akan menjadi sebuah ibadah dan menjadi sebuah pemicu bagi kita untuk lebih maju. Kita awali dengan membacakan Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana kegiatan ini, akan bersama anak-anak kami selama 3 hari. Jika ada hal-hal yang Ananda tidak nyaman dan lain sebagainya, atau kesehatan dan lain sebagainya, Ananda bisa menghubungi panitia yang sudah kami tunjuk, yaitu ada siswa-siswa kita dari OSIS SMA 13 Padang. Dan insya Allah pada akhir kegiatan kita akan tempatkan nanti Pak Adi peserta terbaiknya. Jadi silakan Ananda buktikan Anda adalah yang terbaik dalam workshop 3 hari ini. Kita akan beri apresiasi bagi peserta 1, 2, dan 3. Ini saja dari kami. Selanjutnya barangkali setelah ini, karena sudah jam 8 lewat, Ananda akan mendapat materi full hari ini dari pimpinan Rakyat Sumbar Bapak Firdaus Abi. Ini saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya nilai. Kalau berita itu tidak punya nilai, maka dia tidak akan penting untuk dimuat di media. Apa itu? Satu, objektif, berdasarkan fakta, tidak memihak, dan tidak boleh ada opini si wartawan di situ. Tidak boleh ada opini si penulis di situ. Yang kedua, berita itu informasi terbaru, aktual, dan belum basi. Yang ketiga, hal-hal yang luar biasa, aneh, janggal, dan tidak umum. Berarti bakat Kak Yuni itu di dalam bidang olahraga. Iya, di seni juga. Ciptakan suasana wajaranya sedemikian santai saja.
berada di kelas 11 MIPA 3. Ia menyukai hal yang berhubungan dengan seni. Menurutnya, seni adalah suatu hal yang dibuat. Seni merupakan sebuah keindahan. Bidang yang digeluti Suci di bidang seni salah satunya adalah tari. Suci bergabung di sanggar yang dekat dengan rumahnya, Forum Batawijaya. Suci menyukai tari atas dorongan dari dalam dirinya sendiri. Dari keluarga, papa dan abangnya merupakan orang yang menggeluti di bidang seni. Suci juga mengikuti OSIS. Saat SMP, dia berada di bidang seni. Namun, saat SMA, dia berada di bidang budi pekerti. Selama tergabung di sanggar, ia belajar banyak hal seperti rasa kekeluargaan, belajar mandiri, dapat sharing dengan sesama anggota. Elsa pernah menulis novelnya sendiri. Salah satu judulnya adalah Antara Tasbih dan Salib. Tiara Anindita, asli atau biasa dipanggil Tiara, adalah salah satu finalis pertukaran pelajar Amerika Serikat. Ia sangat berambisi untuk mencapai apa yang diinginkan. Dia juga memiliki banyak prestasi lain seperti juara 3 lomba esai nasional, juara 1 lomba speech, dan lain-lain. Ica memiliki ketertarikan dalam dunia bela diri. Ia tertarik dengan ilmu bela diri dimulai ketika ia menginjak usia 11 tahun. Ia mengikuti seni bela diri karena ia mempunyai keinginan untuk membuktikan kepada khalayak banyak bahwa seorang perempuan itu bukanlah seorang yang lemah. Allah Azza wa Jalla Raudah aku rindukan juga agar aku kembali padamu. Ihramku, karya Firdaus Ali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jika dia sudah berkehendak, kun fayakun, terjadilah sesuai kehendaknya. Tak ada yang bisa menghentikan. Mereka datang memenuhi panggilanmu, ya Rabb. Mereka datang memenuhi panggilanmu. Orang Raudah aku rindu, karya Firdaus Ali. Raudah aku rindu, menunggu tak membuatku ragu. Antrian panjang ketika dingin menusuk kalbu, gigil terasa nyaman.
kabar? Sehat ya? Gimana setelah ikut pelatihan jurnalistik Rakyat Sumbar? Apa perubahan? Setelah ikut pelatihan jurnalistik itu banyak ilmu yang didapat dari bidang cara menulis berita, dalam bidang fotografi, dan juga tentang konten YouTube. Setelah proses itu berjalan, sesuai enggak ekspektasi atau ada bayangan lain? Enggak sesuai lagi, bahkan lebih dari ekspektasi. Oh, lebih dari. Jadi banyak ilmu ya Rafael. Oke, makasih ya. Dan ternyata setelah saya mengikuti kegiatan workshop jurnalistik ini, banyak pelajaran, pengalaman, serta edukasi yang saya dapatkan di pelatihan ini, Bang. Jujur, kalau untuk ekspektasi, di luar ekspektasi, karena yang Abah pikirkan untuk workshop jurnalis itu seperti kaku atau tidak secair yang Abah rasakan selama pelatihan. Ternyata pelatihan workshop itu sangat cair, sangat seru, dan banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari kegiatan tersebut. Ilmu yang Akbar dapatkan itu tentang menulis, karena Akbar bisa dibilang awam tentang tulis menulis, Bang. Soalnya Akbar tuh belum ada bakat menulis sebelumnya, dan setelah melakukan pelatihan ini banyak pelajaran tentang menulis yang Abah dapat dalam workshop jurnalistik itu, Bang. Harapannya sih bisa diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk sekolah nantinya, Bang. Dari kegiatan 3 hari ini, saya mendapat banyak ilmu tentang menulis berita, tentang cara menangkap gambar atau fotografi, dan tentang pembuatan akun YouTube. Oh, sebelumnya udah pernah menulis belum? Belum. Belum. Berarti ini memang perdana ya? Iya. Nanti apa sih yang mau dihasilkan dari menulis? Yang mau dicapai capaiannya dari menulis? Mau bikin buku atau gimana? Kedepannya sih mau bikin sebuah novel. Yang didapatin yang pertama itu kita bisa menulis, kita bisa menyusun kata-katanya, kita jadi tahu yang mana kata baku dan tidak baku, kata hubung, dan banyak lagi. Terus kita bisa kita juga dilatih dalam mengambil gambar, contohnya juga untuk gambar jurnalistik ini, dan kita juga disuruh membuat menyuting video untuk bisa ditampilkan di YouTube kita masing-masing. Nah, ternyata nih di hari pertama tulisan Ferdi salah satu dari 4 yang terbaik menurut narasumber. Nah, gimana perasaannya? Awalnya kaget, Bang. Ya, soalnya nggak nyangka juga bisa masuk 4 besar tersebut. Nah, lalu setelah 3 hari pelatihan dengan sejumlah materi itu, kesimpulan kita apa, Pak? Pertama, setelah kita lihat, pertama animo dulu. Kita lihat motivasi anak-anak semakin bagus. Kita lihat salah satu indikator sederhana untuk melihat itu adalah mereka sangat konsentrasi untuk mengikuti pelatihan. Yang kedua, setelah kita lihat tulisan-tulisan mereka dari double bio, seakan-akan sudah mulai menyukai atau semacam penulis. Kemudian ada sesi fotografi, kita lihat foto-foto mereka memang sudah layak untuk sebagai jurnalis muda. Itu barangkali. Kemudian di akhir kita melihat antusias mereka untuk melihat dapur jurnalistik. Impian akhir nanti, Pak? Kita ingin siswa-siswa SMA Negeri 13 Padang akan melahirkan tulisan-tulisan dan tentu dipublikasi. Kapan mereka sudah dipublikasi, maka ini akan menjadi sebuah keunggulan sekolah dan keunggulan bagi setiap pribadi. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.